Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4, Nasib Jadi Orang Miskin. Pintu rumah Azura tiba-tiba digedor dari luar hingga berulang kali. Melody yang hanya sendirian di rumah sontak ketakutan. Ia pun bersembunyi di kamar dengan tubuh bergetar. Tapi gedoran pintu itu tak kunjung berhenti. Hingga tak lama kemudian terdengar suara keributan membuat Melody jadi penasaran. Semakin didengar, suara keributan itu makin merebak. Karena dilanda rasa penasaran, Melody pun melangkahkan kakinya menuju keluar kamar. Lalu melalui celah-celah kecil yang ada di pintu, Melody mengintip keluar. Mata Melody membelalak. Saat melihat ternyata kakaknya tengah beradu mulut dengan anak buah Pak Jono. Melody mencoba memasang telinganya baik-baik dan mendengarkan apa yang diperdebatkan orang-orang itu dengan kakaknya. Nggak bisa gitu dong, baru juga bulan tadi Pak Jono minta naikin cicilannya jadi 10 juta. Masa 2 minggu kemudian udah naik lagi jadi 25 juta. Kalian ini mau meres saya ya? Teriak Azura murka, tangannya mengepal kuat menahan emosi yang membuncah di jiwa. Melody menutup mulutnya dengan kedua tangannya saat mendengar protesan kakaknya itu. Bagaimana kakaknya bisa menyediakan uang 25 juta dalam 1 bulan? Pekerjaan apa yang bisa memberikan uang sebanyak itu? Ia tidak ingin kakaknya makin menggila bekerja, demi membayar semua cicilan yang tiada habisnya itu. Maaf Nona, tapi ini perintah langsung Bos Jono. Tukas salah seorang anak buah Pak Jono sambil berkacak pinggang. Sebenarnya mudah saja menghadapi Bos Jono. Kau tinggal menerima pinangannya menjadi istri ketiga. Maka semua hutang orang tuamu akan segera dianggap lunas. Imbu anak buah Pak Jono itu sambil menyeringai. Azura tersenyum kecut. Ia bingung harus bagaimana sekarang. Mengumpulkan 10 juta per bulan saja ia harus berhemat mati-matian. Menahan lapar dan dahaga serta harus lebih sering menemani bos-bos besar minum. Demi mendapatkan tips dari mereka. Lalu kini ia harus kembali menaikkan cicilan menjadi 25 juta per bulan. Dari mana ia bisa mendapatkannya? Pak Jono memberikan penawaran akan menghapus semua hutang orang tuanya. Tapi dengan syarat menikah dengannya untuk menjadi istri ketiga. Apa dia sudah gila? Batin Azura berkecamuk. Mana mungkin ia mau jadi istri pertama saja ogah, apalagi istri ketiga. Sorry, Dori, Mori, Strawberry, aca-aca nehi-nehi. Inyong ora sudi. What, istri ketiga? Seru Azura lalu ia terkekeh geli sendiri. Katakan pada si bandot tua bangka itu, aku akan memenuhi permintaannya. Ujarnya dingin membuat kedua orang anak buah Pak Jono itu menyeringai. Tapi, bukan untuk jadi istri ketiganya. Melainkan membayar cicilan hutang itu 25 juta per bulan. Imbuhnya lagi membuat kedua anak buah Pak Jono itu tersenyum kecut. Percaya diri sekali Anda. Ejeknya seraya terkekeh. Baiklah kalau itu yang kau pilih. Tapi ingat, bila sampai saatnya jatuh tempo uangnya belum ada. Malam itu juga kau harus menerima Pak Jono menikahimu.
Ancam mereka membuat mata Azura melotot tajam. Bukan hanya Azura yang terkejut dengan ancaman itu. Melody yang menguping pun sampai menutup mulutnya. Tak percaya dengan ancaman juga jawaban kakaknya. Bagaimana cara kakaknya untuk mencari uang sebanyak itu? Tapi ia juga tak rela bila kakaknya menuruti perkataan gila mereka. Untuk menjadikan kakaknya sebagai istri ketiga si bandot bau tanah itu, aku harus berusaha mencari uang untuk membantu Kak Zura. Untuk membayar hutang-hutang itu. Batin Melody bermonolog. Lalu Melody segera menyingkir dari balik pintu, saat kakaknya hendak masuk ke dalam rumah. Melody kembali ke kamar dan segera berbaring di kasur dengan mata terpejam. Azura yang baru saja masuk tersenyum. Melihat adiknya yang sedang tertidur dengan buku berada di tangan, ia pikir adiknya kelelahan setelah belajar. Jadi ia segera membereskan beberapa buku yang masih tergeletak sembarangan di lantai. Ia memandangi sebentar wajah damai adiknya yang terlelap kemudian tersenyum. Doain kakak Yadi, semoga kakak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Kamu belajar yang rajin ya? Lirih Azura seraya membelai lembut rambut Melody. Azura menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Semangat, Ra, you can do it. Gumam Azura menyemangati diri. Lalu Azura pergi dari rumah menuju klub malam. Memang sebenarnya ini belum waktunya berangkat kerja. Tapi bila di rumah saja ia akan makin pusing mencari jalan keluar. Entah mengapa Pak Jono tiba-tiba seenaknya saja seperti itu. Sepertinya ia sengaja ingin mempersulit Azura. Nasib jadi orang miskin. Desa Azura seraya menjalankan motornya. Azura melajukan motornya dengan kecepatan tidak terlalu tinggi. Pikirannya sedang semeraut kini karena itu ia tidak ingin membuat dirinya sendiri celaka. Karena mengemudikan motor dalam kecepatan tinggi, hari ini merupakan malam minggu jadi jalanan terlihat cukup ramai. Mungkin mereka terdiri atas pasangan-pasangan yang ingin menikmati waktunya dengan kekasih tercinta. Namun saat sedang melajukan motornya, tiba-tiba ia melihat seorang kakek. Yang kakinya tidak sedang baik-baik saja sedang berusaha menyeberangi jalanan. Tak tega melihat kakek itu kesulitan. Azura pun segera menepikan motornya dan melepaskan helmnya. Lalu segera menghampiri kakek tersebut. Kakek mau menyeberang? Tanya Azura ramah seraya tersenyum manis ke arah kakek yang sedang mengenakan tongkat itu. Iya Nduk, tapi jalanan rame bener, kakek nggak berani nyeberang. Ujar kakek itu seraya menyeka keringat yang mengalir di pelipisnya. Ya udah, Zura bantu ya, kek. Yuk, kek. Ajak Azura seraya memapa tubuh ringkih kakek itu. Kakek itu pun menuruti titah Azura. Sesekali Azura melambaikan tangan sebagai kode ke pengguna jalan. Agar memelankan laju kendaraan mereka. Karena ada yang sedang hendak menyeberang. Setelah berada di seberang, Azura melihat ada seorang anak kecil penjual minuman. Azura pun membeli sebotol air mineral dan memberikannya kepada kakek itu. Tentu saja kakek itu senang bukan main mendapatkan perlakuan ramah seperti itu. Setelah posisi sang kakek dirasa aman, Azura pun kembali menyeberang dan pergi dari sana. Tanpa sadar,
Ada sepasang mata yang lagi melihat sosok dirinya. Kenapa akhir-akhir ini jadi sering lihat tuh cewek menyebalkan sih? Gumam Arkandra heran. Tapi dia baik juga. Imbuhnya seraya menganggukkan kepalanya sendiri. Jarum jam baru menunjukkan pukul 7.30 malam. Sedangkan klub malam tempatnya bekerja baru buka pukul 8.30. Jadi ia janjian di sebuah kafe yang bersebelahan dengan klub malam itu. Setibanya di kafe, Azura langsung menghempaskan bokongnya di kursi berseberangan dengan Leon. Membuat sahabatnya itu mendelik tajam. Leon, bantuan gue. Rengek Azura seperti anak kecil membuat Leon mengerutkan keningnya. Bantu apa? Bantuin gue cari duit atau bantu cariin kerja yang duitnya gede. Please, Yon. Lah, emang gue makelar kerjaan nanya sama gue. Desis Leon aneh. Ya jadi gue harus minta tolong siapa lagi dong? Soalnya satu-satunya sahabat gue cuma Elo doang, Yon. Lu tega apa sahabat lu yang cantik, manis, dan imut ini? Dijadiin istri ketiga bandot tua bau tanah, gue mah ogah, Yon. Tapi kalau gue nggak bisa siapin uang 25 juta setiap bulannya. Siap-siap gue bakal dijadiin istri ketiga. Gue nggak mau, Yon. Gue harus gimana? Yoyon, gue bingung. Racau Azura membuat Leon bingung sendiri harus memberikan bantuan seperti apa. Ra, bukannya gue nggak mau bantu cuma ya gitu gue juga bingung harus gimana. Kayak kata gue tadi, gue bukan makelar kerjaan. Jadi nggak tahu dan nggak bisa kasihin kerjaan yang gajinya gede. Lah, gue aja kerjaannya cuma sebagai bartender. Leon memijit pelipisnya yang mulai pusing. Karena memikirkan apa bantuan yang bisa berikan kepada sahabatnya ini. Jadi gimana dong, masa gue mesti nikah sama si bandot tua yang udah uzur itu? Nggak mau gue, yang ada, umur gue bisa ikutan pendek gara-gara jadi bini si bandot itu. Rengek Azura lagi. Hingga tiba-tiba ada sebuah suara yang menginterupsi pembicaraan dirinya dan Leon. Azura dan Leon pun menoleh ke arah wanita yang tiba-tiba saja memotong pembicaraan mereka. Saya bersedia bantu dan kasih kamu uang yang banyak. Asal kamu mau kerja sama dengan saya. Tukas seseorang yang tiba-tiba saja mengejutkan Azura dan Leon. 2 miliar, saya akan memberimu 2 miliar bila misi kamu sukses. Ujar seseorang itu sambil menyeringai. Membuat baik Azura maupun Leon membelalakan matanya dengan mulut menganga. 2 miliar. Seru mereka berdua bersamaan sok. Ya, 2 miliar. Ucap perempuan itu santai dan sedikit menekan kalimatnya. Lalu tanpa permisi, ia menghempaskan bokongnya di salah satu kursi yang bersebelahan dengan Azura. Awalnya Azura terpancing dengan ucapan perempuan itu. Tapi seketika ia bergidik ngeri sendiri membayangkan tugas yang akan perempuan itu berikan. Ia takut perempuan itu memberinya tugas yang aneh-aneh. Entah membahayakan nyawanya atau merugikan dirinya, seperti menjual keperawanannya. Mau dikasih 100 miliar pun Azura tak mau, kecuali melalui sertifikasi halal KUA terlebih dahulu. Azura terkekeh dan melirik sinis perempuan, yang dari gayanya saja bisa ditebak kalau perempuan itu merupakan orang kaya.
dress channel, jam tangan Patek Philippe, anti mutiara, kalung, cincin. Semuanya barang-barang bernilai tinggi. Membuat jiwa Miss Queen Azura meronta-ronta. Kalau Anda ingin menugaskan saya yang aneh-aneh, Apalagi melanggar hukum dan agama, I'm so sorry. biarpun saya miskin tapi saya nggak akan melakukan hal tercela seperti itu. Tegas Azura membuat perempuan itu tersenyum kagum. Di mana perempuan lain, baru ditawarkan uang senilai 100 juta saja. Sudah bersedia melemparkan dirinya untuk melakukan apa saja. Tapi gadis ini berbeda, batinnya. Ia juga memiliki nyali dan harga diri yang tinggi. No, kamu tenang saja. Tugasnya nggak semiris itu kok. Walaupun ya, Dibilang aneh, iya juga. Dibilang enggak, iya enggak juga. tapi kalau berhasil, kamu bisa dapat jackpot gede alias double untung. But, itu kalau kamu berhasil soalnya tugas ini susah gampang. Tukas perempuan itu. Yang membuat Azura dan Leon saling menatap lalu mengerutkan keningnya. Bisa Anda jelaskan sedikit tugasnya? Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Azura dan teman saya itu namanya Leon. Ujar Azura seraya menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Oh iya, sorry langsung nimbrung aja tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kencana Satya Ayudhya. Ujar Kencana seraya menyambut uluran tangan Azura, setelah itu kepada Leon. Lalu Kencana mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja sembari tersenyum. Tugasnya sebenarnya unik. Saya hanya memintamu untuk menaklukkan hati adik saya, yang beku seperti es di kutub utara. Saya akan memberikan kamu uang muka 250 juta untuk modal. Dan bila kamu berhasil mendekatinya, saya akan mentransfer lagi 750 juta. Dan bila kau benar-benar bisa meluluhkannya, sisanya akan saya transfer. Ujar Kencana santai, membuat Azura hampir meneteskan air liurnya. Saat mendengar nominal uang yang akan diberikan perempuan bernama Kencana itu. Ini, serius? Tanya Azura mencoba meyakinkan. Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Tanya Kencana dengan mata memicing. Membuat Azura tersenyum canggung sambil menggaruk tengkuknya. Maaf, bukannya tak mau percaya. Hanya, iya aneh saja. Anda bahkan tidak mengenal saya sama sekali. Lalu dengan santainya Anda memberikan tugas dengan uang sebesar itu sebagai imbalannya. Begitu juga saya yang tidak mengenal Anda. Dan bagaimana saya bisa mempercayai Anda dan tugas ini? Menurut saya sangatlah aneh. Tugas Azura mengeluarkan segala unek-uneknya. Kencana tersenyum manis sambil menatap lekat wajah cantik Azura, yang menurutnya nyaris sempurna. Polos saja terlihat begitu cantik, apalagi bila dipoles. Pasti kecantikannya akan kian bersinar dan menjadi pusat perhatian para laki-laki. Itu hal wajar, tapi saya serius dengan perkataan saya. Ini kartu nama saya. Bila Anda bersedia, segera hubungi saya. Saya akan membuat surat perjanjian. Agar Anda lebih yakin kalau saya tidak sedang main-main. Tegas Kencana dengan senyum penuh arti. Setelah menyerahkan kartu namanya.
Kencana segera berdiri, hendak pergi dari meja Azura. Apa dia sudah memiliki istri atau kekasih? Begini, soalnya saya tidak mau menjadi pelakor. Tanya Azura yang sontak saja membuat Azura terkekeh. Tenang saja, Hes single. Pungkas Kencana tanpa memberitahukan hal lainnya yang bersangkutan dengan adiknya. Dan satu lagi, Hes adapter. Setelah mengucapkan itu, Kencana pun segera pergi dari hadapan Azura dan Leon. Hes single, but Hes hoof, entah itu nyata atau bualan semata, aku tak tahu. Kalaupun nyata, semoga Arkan bisa kembali ke fitrahnya. Tapi tetap aku berharap Hes normal. Lirik Kencana dalam hati. Gue nggak mimpikan, Yon. Yang barusan beneran kan ada yang nawarin kerjaan duitnya main man. Ucap Azura dengan mata berbinar. Pletak. Leon menjentik dahi Azura kesal. Karena refleks Azura yang menggebrak meja, membuat semua pandangan tamu kafe jadi tertuju pada mereka. Sakit back oh. Desis Azura saat Leon menjentik dahinya. Lagian lu kutil, pakai gebrak meja segala. Tuh lihat, semua orang jadi liatin kita kan. Entar kita dikirain pasangan yang lagi bertengkar. Desis Leon dengan mata melotot tajam. Lantas Azura menoleh ke sekeliling, lalu ia menyengir kuda. Hehehe, sorry, gue refleks. Namanya juga gue terkejut dengan yang barusan terjadi. Ini serius Yan, gue nggak mimpi kan Yon? Leon pun tersenyum lebar. Wow, Ra, lu hebat banget bisa dapat kerjaan kayak gitu. Kenapa tadi nggak langsung terima aja? Gue yakin lu pasti bisa, Ra. Yalah, cuma naklukin cowok mah kecil. Ujar Azura pongah seraya menjentikkan jarinya. Gue kan cantik, imut, dan baik hati. Pasti kerjaan ini nggak masalah bagi gue. Imbuhnya lagi yang membuat Leon hampir muntah. Penyakit narsis lu kumat. Ejek Leon seraya tertawa mengejek. Si anjing lu kadal buntung, dukung aja kenapa? Nggak bisa lihat temen seneng sedikit aja. Protes Azura seraya mengerucutkan bibirnya. Cup, cup, cup. Iya deh, iya. Emang Neng Azura paling cakep sejagat maya. Ucap Leon membuat Azura melotot tajam. Leon hanya menyengir lebar. Hal yang paling disukai Leon adalah menggoda sahabatnya itu. By the way, lu jadi mau terima kerjaan itu? Sepertinya sih, iya. Kapan lagi coba bisa dapetin kerjaan dengan gaji fantastis? Gue nggak perlu pusing lagi mikirin hutang ke Pak Jono. Apalagi entar ada uang mukanya 250 juta. Gue bisa aman selama 10 bulan cuy. 8 bulan aja, gue kan butuh modal buat permak penampilan buluk gue biar cantik. Ujar Azura seraya memainkan bulu matanya. Dan tersenyum genit membuat Leon bergidik sendiri. Nggak lihat apa penampilan Bak tadi? Semua yang dipakainya barang bermerek selangit semua cuy. Minimal gue harus beli baju baru buat perbaiki penampilan gue. Biar nggak maluin, nggak pakai baju bulukan kayak gini lagi. Yang penting dia single jadi nggak masalah gue deketin dia. Tadi kata Mbak tadi apa?
Dia seorang dokter. Wow, amazing. Mata Azura sontak saja berbinar. Saat bayangan ia berjalan bergandengan dengan seorang dokter dan hidup bergelimang harta. Ya, gue harus terima pekerjaan itu. Gumam Azura penuh semangat. Sore hari di keesokan harinya, Azura datang kembali ke kafe di mana ia bertemu dengan Kencana. Azura sudah menghubungi Kencana perihal ia menyetujui penawarannya. Karena itu, sepulangnya dari bekerja di minimarket, Azura langsung mengendarai motornya menuju kafe. Di sana sudah ada Leon yang ia minta sebagai saksi sekaligus menemani dirinya. Mau bagaimanapun, ia tidak memiliki teman akrab selain Leon. Padahal mereka teman ketemu gede. Tapi Leon telah menjelma bak sahabat terbaik, yang akan selalu menemaninya kapanpun dan dimanapun juga. Dalam keadaan suka dan duka, kalau kayak lagu zaman dulu itu. Persahabatan bagai kepompong. Cie, yang sebentar lagi cair. Goda Leon sambil memainkan matanya. Cair, cair, emang es batu. Ketus Azura sambil mengibaskan rambutnya dan duduk di samping Leon. Hari ini gue ditraktir, kan? Kan udah temenin, ingat, lu itu dapat tawaran pas lagi sama gue. Jadi ada rejeki gue juga di sana. Ujar Leon yang sebenarnya hanya sekedar menggoda. Mana tega ia meminta bagian dari Azura. Sebab ia sangat tahu kebutuhan dan kesulitan sahabatnya itu. Azura berkacak pinggang dengan mata memicing tajam, lalu ia tersenyum lebar. Hanya traktir, kan? Oke, lagian cuma kopi doang. Sahutnya sambil mengulum senyum saat melihat Leon hanya memesan secangkir kopi. Yah, kalau kopi mah gue bisa bayar sendiri, kutil. Makanan dong, lapar nih. Ujar Leon sedikit menggeram. Azura terkekeh melihatnya. Iya, Leon yang ganteng. Silakan pesan aja, entar Eneng Azura yang cantik jelita dan manja yang akan bayarannya. Ujarnya seraya terkekeh. Nah, gitu dong, itu baru eneng kutilnya Leon yang cantik. Gak usah paket kutil kenapa sih? Cebik Azura. Itu si Mbak konglomerat datang. Ujar Azura bersemangat. Wis, gak sabar banget kayaknya nih. Nggak sabar mau duitnya atau ketemu babang dokternya? Bisik Leon sambil berbisik. Dua-duanya, siapa tahu ganteng. Balasnya antusias. Hei, udah lama, maaf ya. Tadi masih meeting soalnya jadi agak telat kesininya. Ujar Kencana seraya menyapa Azura dan Leon. Ah, nggak terlalu lama, kok mbak, nyantai aja. By the way, aku bolehkan panggil Mbak kembarnya? Tanya Azura ragu membuat Kencana terkekeh. Iya, boleh, santai aja dengan saya mah. Saya juga manusia biasa, nggak makan orang. Nggak perlu terlalu kaku, apalagi kalau kamu berhasil jadi kekasih adik saya. Otomatis kita akan lebih sering bertemu. Tukas Kencana santai tapi masih sedikit formal. Sebab ia belum biasa mengucap kata aku saat berbicara dengan Azura. Mbak nyuruh Zura santai, tapi Mbak masih saya. Lebih santai itu kayak lu, gue atau kamu, aku gitu.
Tapi terserah Mbak aja deh mana enaknya. Zura mah enjoy aja. Tukasnya ramah. Tapi ngomong-ngomong, emang Mbak yakin Zura bisa naklukin adik Mbak itu? Tanya Azura. Hei Kutil, kemarin lu pede banget bilang lu pasti bisa naklukin tuh cowok. Lah, kok sekarang lu mendadak ragu gitu? Sembur Leon merasa aneh tidak biasanya seorang Azura ragu akan sesuatu. Gue bukan ragu dodol, emang nanya aja nggak boleh. Ketus Azura sambil melirik tajam pada Leon. Kencana terkekeh melihat interaksi dua sahabat itu. Entah mengapa Kencana yakin rencananya kali ini akan berhasil. Bila sebelumnya ada sedikit keraguan. Dengan gadis-gadis yang akan diperkenalkan kepada Arkandra. Namun kali ini tidak ada sama sekali. Keyakinannya begitu kuat. Let's see, Arkandra Satyanugraha. Apakah kali ini kau tetap bisa menolak pesona dari gadis unik tapi cantik ini? Seringai Kencana dalam hati. Mbak Kencana. Panggil Azura saat melihat Kencana tersenyum sendiri. Sorry, kenapa tadi? Cek kayaknya Mbak belum minum aqua deh. Nggak bisa fokus. Ejek Azura tapi sambil terkekeh membuat Kencana tersenyum. Oh, yang tadi kamu tanyain, aku yakin 100% so, gimana? Kamu setuju dengan penawaranku kemarin? Tanya Kencana harap cemas. Oke, saya setuju. Zura mau menerima misi dari Mbak Kencana. Ucapnya mantap penuh keyakinan. Good girl, kalau begitu, ini surat perjanjian kita. Silahkan dibaca, kalau semua sudah oke, tinggal tanda tangan aja. Tukas Kencana seraya menyodorkan sebuah map biru ke depan Azura. Azura pun gegas membuka map itu dan membaca poin demi poin persyaratan yang tertuang di dalam selembar kertas di dalam sana. Poin pertama, masa perjanjian berlaku selama 1 tahun. Baca Azura. Ya, jadi kamu hanya memiliki waktu selama 1 tahun untuk menaklukkan adikku. Setelah 1 tahun, berhasil atau tidak, kau harus meninggalkan adikku. Tegas Kencana membuat Azura tersenyum santai. Bersambung.